Miris dan bersedih saya Bapak sekalian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mereka ingin segera menggantinya dengan Haikal Solomon. Ini gantinya Bapak Ibu. Nah seperti inilah istana yang dipersiapkan bagi iblis dan Dajjal oleh Zionis Yahudi. Tadinya seperti ini kiblat kita yang pertama, maka diganti dengan ini Bapak Ibu, Haikal Solomon. Ya, ini kesepakatan salah satu maket yang direncanakan akan didirikan di atas puing-puing reruntuhan Al-Aqsa. Mereka frustasi sekarang. Kenapa demikian? Sudah dibuat terowongan, kok nggak hancur-hancur? Mereka lupa kalau Masjidil Aqsa dijaga oleh para malaikat. Dajjal akan datang kepada kalian dan dia akan diikuti oleh 70.000 pasukan Yahudi dari Isfahan, Iran dengan Israel adik kakak Bapak Ibu. Kalau kelihatan Iran dengan Israel perang, itu bohong. Solat, gimana ibadah solat ini merupakan rukun yang kedua di dalam 5 rukun Islam. Dan di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, solat sebelumnya diwajibkan Allah kepada Rasulullah 50 kali. Setelah Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha melewati 7 lapis langit, maka kemudian Rasulullah SAW dari Sidratul Muntaha berjalan sendiri. Maksud saya maju sendiri tanpa didampingi malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah ketika Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada saat itu Rasulullah menggunakan buraq. Buraq adalah kendaraan yang dibutuhkan Rasulullah berupa hewan yang Allah ciptakan dari cahaya. Bentuknya tahtal hison fawqal bighal, di bawah kuda, di atas belatih. Nah, sementara kemudian dari Masjidil Aqsa Mi'raj ke langit. Mi'raj itu naik, ya. Kalau Isra perjalanan di malam hari, Mi'raj naik. Alat digunakan Rasulullah untuk naik ke langit itu melewati 7 lapis naik bersama malaikat Jibril. Naik menggunakan batu Miqras yang sekarang ada di Masjid Damabdrak atau Masjid Qubatus Soro. Masjid Damabdrak atau Qubatus Soro ini ada di tengah-tengah dari areal alun-alun Al-Aqsa, ya, yang ada di area alun-alun Al-Aqsa. Nah, di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian Rasulullah SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha adalah terminal penghabisan. Sidroh artinya terminal, Muntaha penghabisan. Nah, melihat dari definisi Sidratul Muntaha, apakah Sidratul Muntaha ini ujung alam semesta? Jika melihat dari definisi Sidratul Muntaha, terminal penghabisan, maka seolah-olah kita mendapat bayangan bahwa Sidratul Muntaha ini adalah ujung dari alam semesta. Seperti yang demikian. Nah, ada satu fakta empiris yang sesuai antara apa yang disebutkan Rasulullah dengan pendekatan ilmiah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sangkakala itu berbentuk trompet, dalam arti seperti tanduk, artinya ujungnya buntu, ujung yang satunya lagi besar, seperti tanduk. Nah, begitu. Maka kemudian kalau kita lihat, ternyata NASA menemukan satu fakta bahwa ternyata alam semesta di mana kita tinggal itu berbentuk seperti tanduk, Pak. Seperti tanduk. Ujungnya ada di satu titik. Nah, apakah ujungnya ini yang disebut dengan Sidratul Muntaha? Mengingat Sidratul Muntaha itu artinya terminal penghabisan. Bisa jadi. Berarti ketika Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj, ada 2 hal yang Allah perlihatkan pada Rasulullah. Yang pertama, ketika Rasulullah naik menggunakan buraq, itu Rasulullah SAW tidak langsung ke Masjidil Aqsa, tetapi Rasulullah SAW tanazul dulu di Yasrib. Maka ketika Rasulullah turun bersama malaikat Jibril, beliau udah tanya, "Ya Jibril, mana tanzul?" Di mana tanzul?
Jibril, kenapa kita turun? Padahal makan. Tempat apa ini? Hada Yasrib ya Rasulullah, wa innaka satuhajiru huda. Ini Yasrib ya Rasulullah, dan Anda akan dihijrahkan ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian dari Yasrib Rasulullah langsung ke Syajar Musa di Madian. Satu pohon yang digunakan oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa bersandar setelah kelelahan pergi meninggalkan Mesir, Memphis, menuju ke entah kemana. Nabi Musa mengikuti arah kaki saya. Tiba-tiba sampai di Madian. Nah, di situ Nabi Musa beristirahat di sebuah pohon, Syajar Musa. Dan Rasulullah ke situ. Dari Syajar Musa ke Tur Sinai. Tur Sinai adalah tempat di mana Nabi Musa SAW mendapatkan wahyu. Yang berada di pertengahan antara Palestina Mesir, mengikut melalui jalan Rafah, ya, dari perbatasan Palestina Mesir sampai ke Mesir itu sendiri, menuju terusan Suez. Nah, di sana ada tempat yang bernama Sinai. Nah, di situ ada jabal, ada bukit yang Allah beri nama Tur. Di situlah Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu. Nah, dari situ kemudian Rasulullah SAW bertolak ke tempat Nabi Isa dilahirkan. Selama ini teori yang kita dengar dari sejarah tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam disebutkan Nabi Isa dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem adalah bahasa Israel, diambil dari bahasa Arab, Baitul Laham. Baitul Laham, bait rumah, laham daging. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan Baitul Laham artinya rumah bersalin. Bahasa Malaysianya apa? Rumah bersalin bahasa Malaysianya rumah sakit korban laki-laki. Itu bu. Ya, rumah sakit yang menampung ibu-ibu korban laki-laki, itu Baitul Laham. Oleh bahasa Israel, oleh orang Israel digunakan bait jadi bait. Seperti Baisan, mereka pun merubahnya menjadi Betsean. Itulah kebiasaan Israel, Yahudi maksud saya. Nah, kemudian apakah betul Nabi Isa dilahirkan di Bethlehem? Saya melihat jangan-jangan Nabi Isa tidak dilahirkan di Bethlehem. 2 kali saya di Bethlehem, saya tidak melihat ada pohon kurma. Sementara di dalam surat Ali Imran dijelaskan ketika Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, itu beliau bersandar ke pohon kurma. Dan di kebun kurma itulah Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Siti Maryam melahirkan Nabi Isa. Nah, Siti Maryam diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk menggoyangkan pohon kurma tadi supaya buahnya jatuh berjatuhan dan kurma tadi. Kemudian dimakan dan keluar air di sana. Nah, ketika kami rombongan kami ketika ziarah ke Palestina ini ke Bethlehem, kami tidak melihat ada pohon kurma di sana. Dalam arti ada kebun kurma, ya ada rumah yang padat. Mungkin ada di sekitar Gua Maria yang diklaim oleh orang-orang Kristen hari ini tepat dilahirkan di Nabi Isa. Saya lebih melihat kepada Ariha, Jericho. Nah, di Jericho inilah terdapat banyak pohon kurma. Kurma terbaik. Kurma yang terbaik namanya kurma majun. Nah, kurma disitulah kemungkinan besar menurut saya Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maria pada saat itu. Bismillah. Ya, baik. Nah, dari situ baru dari Ariha ini barulah Rasulullah SAW masuk ke Masjidil Aqsa. Baik. Nah, dari itu perjalanan pertama. Nah, perjalanan yang pertama Isra ini Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW peradaban umat manusia. Ya, peradaban umat manusia. Inilah peradaban muka bumi. Inilah sejarah peradaban manusia yang akan menjadi bagian dari dakwahmu, wahai Rasulullah. Ya, seolah-olah demikian. Allah perlihatkan peradaban manusia. Allah berikan sejarah dan malaikat Jibril menjelaskan sepanjang perjalanan kepada Rasulullah SAW. Wah, ternyata dunia itu luas, bumi itu luas dan peradaban manusia ternyata bukan hanya saya, ada nabi-nabi sebelumnya.
Nah, setelah Allah perlihatkan dengan Isra tadi peradaban manusia di muka bumi, maka kemudian Allah mengangkat Rasulullah dari Masjidil Aqsa Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Allah perlihatkan kepada Rasulullah alam semesta yang begitu luas, kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Di situ Rasulullah menyaksikan bumi makin lama makin kecil, alam semesta makin besar. Rasulullah makin merasa sadar betapa kecil dirinya dan betapa besarnya Allah. Maka di situ Rasulullah makin kuat kehambaannya. Allahu Akbar, ternyata Allah Maha Besar. Ini arti Allahu Akbar. Di situ Rasulullah makin kuat juga, makin mantap. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi latar belakangnya adalah karena Rasulullah SAW ditekan oleh kafir Quraisy, kehilangan, ditinggal mati oleh pamannya, ditinggal mati oleh istrinya Siti Khadijah, kemudian menyaksikan para sahabat disiksa, dibantai, sehingga berat terasa dakwah Rasulullah SAW, dakwah Islami. Maka di saat itu Allah hibur dengan, Allah kuatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian Rasulullah SAW setelah sampai ke Sidratul Muntaha, beliau berjalan menghadap kepada Allah sendiri. Ya, malaikat Jibril tidak menemani, maka lahirlah perintah sholat. Ya. Berapa saat itu yang Allah perintahkan? 50 kali. Dan memang sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz 50 kali sehari semalam. Ya. Maka kemudian Rasulullah turun. Ketika Rasulullah turun di langit ke-6 dicegat sama Nabi Musa. Dihalau sebenarnya Musa. Sebentar Muhammad, sebentar. Ya. Ma wajatan ya Rabbika ya Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, kataba alayya wa ana unnati salatan khamsina barak fi kulli yawmin wa lailatin. Allah mewajibkan kepadaku salat 50 kali sehari semalam. Mada ya Muhammad? Ya Rasulullah, kataba alayka wa ala ummatika salatan khamsina barak fi kulli yawmin wa lailatin. Allah berikan padamu kewajiban salat 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, anjali ya Nabi Musa, betul wahai Musa, Allah perintahkan padaku dan umatku salat 50 kali sehari semalam. Muhammad, innakum du'afa, kalian lemah. Kuntu afala tasbiru biha alla tastatu an tuqdi hadis sagir hadis ta'abah hadis sar. Aku khawatir kalian semua tidak bisa menunaikannya. Memang kalau kita pikir Bapak itu sehari semalam 50 kali, kebayang kita Bapak. Kalau sehari semalam sholat 50 kali, berarti 26 menit sekali kita sholat. Ya, 26 menit sekali kita sholat. Kebayang ibu-ibu lagi masak nih. Ibu mau masak apa Bu? Ikan. Ikannya Bu potong, dikeluarin kotorannya Bu ya. Disisik satu-satu. Baru satu ekor kita bersikat, azan berkumandang, sholat. Disimpan dulu tuh ikan, kita sholat. Selesai sholat, masak, dilanjut Bu ya. Dilanjut lagi, ikan lagi. Ikan mau minyak bersihkan, sudah azan lagi. Kapan selesai masaknya? Kebayang kan Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Yang kasihan orang yang sakit perut, disentri, muntaber, dia pulang pergi kamar mandi, ke kamar mandi, keluar masuk. Di kamar mandi dia ngeden lama berjam-jam, berapa sholat yang dilewati. Nah, luar biasa. Maka Rasulullah terpikir juga, iya juga ya. Maka balik lagi Rasulullah SAW. Sebagaimana nasihat Nabi Musa, irji ila rabbika ya Rasulullah ayyudakhal sadaka. Kembali kepada Allah agar Allah meringankan kewajiban sholat. Maka diringan menghadap kepada Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Allah. Inna nahnu du'afa wa nahnu nakhafu an la naqdi hadhihi kamilan. Ya Allah, kami ini lemah ya Allah. Kami khawatir kami tidak bisa menunaikan ibadah ini dengan sempurna. Tolong dikurangi ya Allah. Dikurangi itu. Dari berapa? Dari 50 menjadi 20. Begitu turun, dicegat lagi sama Nabi Musa. Tunggu Rasulullah, berapa sekarang? 20 Bang. Masih banyak. Kalian tidak akan bisa melakukannya. Balik lagi. Astagfirullah ya Musa. Kurang mau dong aku kepada Allah.
Mau ikut bersama kamu atau mau capek melaksanakannya? Sampai pulang lagi, balik lagi 10, balik lagi jadi 5 kali. Kemudian Allah berfirman ketika Allah menetapkan 5 kali, ya Rasulullah, ya Muhammad, inni idza qadaitu syai'an fil lail mahfuz lam ughayir abadan. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku jika menetapkan satu urusan di Lauhul Mahfuz, aku tidak akan pernah merubahnya. Innalaka bil khamsati khawsi. Walaupun bagi kamu cuma 5 kali yang kau lakukan di muka bumi, aku tetap catat 50 kali. Jadi Allah pahalanya dilipat gandakan 10 oleh Allah. Pahala ibadat kita termasuk sholat. Nah, itu prosesinya. Kok bisa? Kok Allah seperti pelin-pelan? Enggak. Itu ada orang sepulen bilang begitu. Bukan pelintar. Itu kasih sayang Allah kepada Rasulullah dan umatnya. Luar biasa, sehingga diringankan. Ya Allah berikan keringanan untuk kita menunaikannya. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hanya ibadah sholat saja yang menjadi kewajiban yang Allah fardukan kepada kita tanpa perantaraan malaikat Jibril. Ibadah wajib yang lain Allah berikan kepada kita, Allah fardukan kepada kita melalui malaikat Jibril. Hanya sholat yang langsung dari Allah kepada Rasulullah SAW. Itu Bapak Ibu sekalian berarti Allah. Ya, kemudian Bapak Ibu berarti Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga salat ini Allah letakkan sebagai rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Karena ternyata salat menjadi parameter benar tidaknya syahadat kita. Makanya salat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Syahadat kemudian salat. Ya. Yang kedua, kenapa salat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat? Karena salat merupakan indikator dari tauhid, konfigurasi tauhid yang dimodulkan dengan zikir dan doa. Baik Bapak Ibu, kita fokuskan dulu kepada salat Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu ya? Bapak Ibu? Boleh dilanjut Bu? Sehat Bapak Ibu? Ya, Bu mau masuk surga Bu? Oh, alhamdulillah. Saya doakan Bu masuk surga Bu ya. Mau masuk surga langsung atau mau mampir dulu ke neraka Bu? Mau langsung. Bu punya tiketnya Bu untuk masuk surga langsung Bu? Punya Bu? Saya punya tiket surga langsung tanpa hisab. Mau Bu? Itu sabar. Orang yang sabar kata Rasulullah masuk surga tanpa bisa. Ya. Mau sabar Bu? Mau. Kalau bapaknya nikah lagi mau sabar Bu? Oh enggak ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, kita bahas tentang salat dulu. Ini pelajaran yang sangat berharga. Allah wajibkan ibadah salat ketika peristiwa Isra Mi'raj. Artinya Isra Mi'raj ini ada kaitannya dengan tauhid manusia. Ya. Apa maksudnya? Kita lihat yang satu ini Pak Rosman. Ibadah salat ternyata bukan hanya Allah wajibkan kepada kita manusia, tetapi binatang pun salat ternyata. Bahkan semua makhluk yang Allah ciptakan itu mereka punya kewajiban salatnya. Ya. Binatang, pepohonan, ya makhluk hidup ini ada kewajiban salatnya. Bapak Ibu, ini saya dapatkan WA dari Madinah. Ya, WA ini memperlihatkan apa Bapak Ibu? Sekelompok buruh merpati berbaris ya Bapak Ibu. Kira-kira sedang apa Pak Bu? Sedang baris berbaris atau sedang apa Bu? Sedang sholat. Betul, sedang sholat. Sholat itu sholat munfarid apa berjamaah? Dari mana kita tahu berjamaah? Ada imarnya satu nih. Subhanallah. Allahu Akbar. Barangkali ini maksud dari firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat ke-41. Apakah engkau tidak memperhatikan Muhammad? Annallaha, bahwasanya Allah yusabbihu lahu, bertasbih kepada Allah. Man fis salawat, siapapun yang semua makhluk yang dari semua langit, wal ardi, dan makhluk yang ada di muka bumi. Wat tayru, dan burung-burung, wat tayru, dan burung. Safati, mereka berbaris-baris. Kulum qad alima salatahu wa tasbiha. Setiap makhluk tahu kewajiban salat dan kewajiban ibadah tasbih mereka.
Wallahu a'lam bima yaf'alun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu. Betulkah buruk sholat? Ini bukti. Atau saya perlihatkan bukti yang baik. Ternyata binatang pun sholat dan juga bertasbih, Bapak Ibu. Ini buktinya. Apakah tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud nama yang ada di langit dan di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan, binatang-binatang yang melata, sebagian besar mereka daripada manusia juga sujud kepada Allah. Al-Hijr ayat ke-18. Apa ini, Bapak Ibu? Apa ini, Dek? Burung merpati. Lagi apa, Bapak Ibu? Lagi sujud. Sujud adalah salah satu dari rukun solat, di mana kita mengenakan kening dan hidung kita ke tanah. Harus kena kening dan hidung kita. Tidak boleh cuma kening aja atau hidung saja. Tidak bisa. Dua-duanya. Tidak sah seseorang ketika solat, ketika sujud, dia hanya keningnya saja. Maka tidak sah pula ketika seseorang sujud atau solat, hidungnya tertutup, wajahnya tertutup oleh niko, oleh cadar atau masker. Cadar aja harus dibuka ketika solat dan tawaf, apalagi masker. Oke. Jadi harus dibuka ketika sholat, masker itu. Ustaz, saya lagi sakit. Nah, kalau sakit ada rukso. Kalau yang sehat buka saja, karena tidak sah kalau sholat menggunakan masker. Apalagi menggunakan sarung. Sholat pakai sarung boleh tidak, Bapak Ibu? Tidak boleh, batal. Masalah aja sholat pakai sarung gitu. Oh enggak. Dan begitu ya, nyambung. Baik, firman Allah. Nah, bila lihat burung ini ternyata sedang sujud, sedang sholat, dan ini mengarah ke Masjidil Haram. Ini ada di Mekah, Bapak Ibu. Nah, ditunggu dengan kucing ini. Perhatikan Bapak Ibu, posisi kepala dan kakinya, dia sedang sujud. Ini sedang sholat, Bapak Ibu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi bukan hanya kita ternyata yang sholat, binatang pun sholat. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW bersabda, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan kewajiban sholat 5 waktunya, kafir dia. Sekali tidak sholat wajib dan sadar, tahu akibatnya, kafir dia. Itulah kenapa sholat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Jika beres sholatnya, beres syahadatnya. Jika rusak sholatnya, rusak syahadatnya. Itulah amillah. Allahu Akbar. Yang kedua, Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 44. Dan tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini seperti tumbuhan, hewan, gunung-gunung melainkan bertasbih memuji Allah. Tetapi kalian semua manusia tidak mengerti bahasa tasbih mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Bapak Ibu, berjuta makhluk Allah ciptakan, berjuta bahasa tasbih mereka. Inilah tasbihnya binatang di luar pengetahuan kita. Ini kejadian di Turki. Burung gagak menyebutkan lafaz Allah sebelum dia mati. Tidak lama setelah dia disut begini, kemudian dia turun. Ketika turun sudah tidak bernyawa, mati. Berarti burung ini husnul khatimah. Alhamdulillah. Burung aja husnul khatimah. Kita jangan kalah sama burung, Bapak Ibu. Betul? Siap husnul khatimah, Bu? Mau ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ibu duluan? Sama saja. Ini Bapak Ibu, sebagaimana maksud firman Allah tadi dalam surah An-Nur ya. Kullun qadani masadatahu wa tasbihat. Semua makhluk di langit dan di bumi tahu kewajiban salat dan kewajiban tasbih mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada surah. Nah, sehingga kita mendapati sholat menjadi satu dari kewajiban kita yang ada di dalam rukun Islam, dan sholat ditempatkan sebagai rukun yang kedua. Itu tadi, karena sholat merupakan ukuran benar tidaknya tauhid sholat. Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim dan dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya antara seseorang dengan syirik dan kekafiran adalah ketika dia meninggalkan sholat. Inna bainal kufri wal syirki, inna bainar rajuli wa syirki wal kufri tatpasoa. Artinya apa? Ketika seseorang meninggalkan kewajiban salatnya, faqad kafara. Faman taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Yang kedua, kenapa salat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat? Karena salat merupakan konfigurasi dasar tauhid yang dimodulasikan dalam bentuk gerakan, zikir dan doa.
Betulkah demikian? Baik, kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Betulkah sholat merupakan konfigurasi dasar tauhid dari gerakannya? Betul. Kita lihat. Di dalam kaidah usul fikih, sholat diterjemahkan sebagai ibadatun afdoliyatun jasadiyatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat adalah ibadah fisik yang paling utama, dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Saya dapat ini di dalam beberapa kitab fikih, salah satunya dalam kitab Bulughul Maram atau kitab Subulus Salam, syarah kitab Bulughul Maram karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Berdasarkan definisi solat tadi, solat dimulai dengan takbiratul ihram, sebagaimana tadi kita sholat subuh berjamaah. Seperti apa takbiratul ihram? Begini Bapak Ibu, kaki dibuka selebar bahu, jangan terlalu gede Pak. Ini tidak sesuai sunnah. Kita tidak akan sempurna melakukan ibadah sujud, maka dibuka selebar bahu. Ketika kita sholat berjamaah, sunnahnya adalah mata kaki kita nempel dengan mata kaki kanan kiri kita, betis ketemu betis, bahu ketemu bahu, sehingga rapat sholat kita. Selama ini ibadah sholat diuraikan pelaksanaannya, fikihnya oleh 4 madhab. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Betul? Setelah kita lurus, ini lurus Bapak Ibu. Kalau kaki kita begini, ini tidak lurus namanya. Belum menghadap ke Ka'bah, belum menghadap ke kiblat. Kebanyakan kita kayak gini ya. Nah, harusnya gini. Lurus seperti ini. Bukan begini, lurus-lurus. Kalau begini, wajah kita ke Ka'bah, kaki kanan kita ke Eropa, kaki kiri kita ke Afrika. Jadi lagi sholat menghadap ke 3 kiblat. Jadi harus lurus. Setelah lurus, sholat kita mulai dengan takbiratul ihram. Ya, haswa mangkibai. Ya, sejajar dengan bahu, atau haswa uzunai, atau sejajar dengan telinga, atau haswa bainahuma, atau di antara keduanya. Ini yang aman. Tidak boleh begini. Kalau ini namanya mau berenang, mau meluncur. Tidak pula begini Pak, itu pelit namanya. Ya, harus sejajar bahu, telinga, atau haswa bainahuma. Apa yang disiratkan takbiratul ihram dari konsep tauhid Bapak Ibu? Kenapa harus gini ketika kita memulai sholat? Allahu Akbar. Dan kenapa harus Allahu Akbar yang kita ucapkan? Kenapa tidak gini? Allahu Samad. Kenapa tidak begitu? Gak lazim. Bapak Ibu, saya beranalogi dengan analogi yang insya Allah positif dan sesuai untuk memahamkan kita. Bapak Ibu, ada seorang penjahat yang sudah lama menjadi DPO, daftar pencarian orang. Suatu hari dia bernasib sial, ketangkep dia sama 5 polisi, lari dia. Ketika lari, dia salah lari. Dia lari ke jalan buntu, di depan ada dinding tinggi tidak bisa dilewati. Di kanan ada jurang, di kiri ada sungai, jurang juga. Bingung dia, takut dia, dan tidak bisa melarikan diri. Maka polisi di belakangnya mengatakan, mau kemana kamu? Kena kamu ya. Itu pistol diarahkan ke polisi. Maka ketika polisi balik kanan, apa yang dilakukan? Angkat tangan kan? Betul? Betul Bapak Ibu? Angkat tangan. Apa maksudnya? Menyerahkan diri jiwa raganya kepada polisi. Itulah pesan tauhid yang diajarkan takbiratul ihram. Ketika kita sholat, kita memulai dengan penyerahan secara totalitas jiwa raga kita kepada Allah. Betul? Konsep penyerahan diri dengan mengangkat tangan seperti ini bukan hanya dipahami manusia. Binatang pun sama. Kalau menyerahkan diri seperti ini Bapak Ibu. Gak percaya? Saya perlihatkan. Siapa yang ngajarin kucing ini kalau menyerahkan diri kayak gini? Hei kucing, kalau kamu menyerahkan diri, angkat tangan ya. Ada dikasih tahu gitu? Enggak. Sama saja mau pakai pistol atau tidak pakai pistol, tetap aja kayak gitu Bapak Ibu. Ya, Allah ada benda. Ya, ini yang konsep tauhid yang diajarkan oleh takbiratul ihram. Kemudian
Kenapa harus Allahu Akbar yang kita ucapkan? Tidak Allahu Qadir, Allahu Rahman. Kenapa tidak itu? Bapak Ibu dan Allah SWT, suatu hari Allah akan mengajarkan makna Allahu Akbar, sifat akbar, maha besar. Ya, afdal asmaul takdir, isi takdir, superlatif paling besar. Sodiro kecil, asgor paling kecil, hasan baik, ahsan paling baik, kaburo besar, akbar paling besar, maha besar. Suatu hari Allah ingin mengajarkan sifat Allahu Akbar kepada para malaikat. Nah, Bapak Ibu, kita tahu malaikat Allah ciptakan dari apa? Halo Bapak Ibu, masih ada? Kayaknya pada ngantuk ini orang ini. Ya, kalau ngantuk ambil korek api, Bu, ganjel gini. Ngantuk juga ganjel. Sudah diganjel masih ngantuk, bakar kayu apinya. Nggak ngantuk lagi. Bapak Ibu masih ada? Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Oh, masih rajak. Lanjut. Lanjut Bapak Ibu. Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Nah, saya tagih sampai jam 10 ya. Baik. Allah ingin mengajarkan arti akbar kepada para malaikat. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Suatu hari Allah ciptakan satu malaikat yang kecepatan terbangnya 70 kali lipat dari kecepatan malaikat biasa. Andaikan kecepatan malaikat ini adalah kecepatan cahaya, berarti kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, berarti 300 juta meter atau 300.000 kilometer per detik. Luar biasa. Nah, Allah ciptakan malaikat yang kecepatannya 70 kali lipat dari malaikat itu. Berarti 70 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 meter per detik. Berapa? Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Ya. Setelah malaikat itu diciptakan, Allah berfirman pada malaikat yang cepatnya 70 kali lipat tadi, idham wa ta'idna makani hada, pergi kamu jauhi arasku ini. Labbaika wa sa'daika ya Rabb, kudu khairin biyadik. Itu malaikat jawabannya setiap kali Allah perintahkan. Labbaika wa sa'daika ya Rabb, kudu khairin biyadik. Maka malaikat itu terbang dengan kecepatan cahaya menjauhi arsy Allah. Logika malaikat itu sama dengan bayangan kita. Makin jauh kita meninggalkan satu benda, makin kecil benda itu terlihat. Betul? Makin jauh kita meninggalkan, makin kecil. Malaikat itu mengatakan, aku sudah terbang dengan kecepatan 70 kali lipat kecepatan cahaya. Aku menjauh dari arsy Allah, berarti arsy Allah kecil sekarang. Ya. Begitu malaikat itu membalik badannya melihat arsy Allah, spontan tangannya ngangkat, Allahu Akbar. Yang terucap Allahu Akbar. Arsy Allah tidak berubah. Seolah-olah dia belum bergerak untuk menghindari arsy Allah. Hah? Arsy Allah masih utuh, tidak mengecil, padahal dia sudah terbang 70 kali lipat daripada kecepatan cahaya. Barangkali saya kurang cepat terbangnya. Dia cepat kali. Saking cepatnya sampai doer Bapak Ibu ketebak angin ya, bibirnya kayak gitu. Wajarnya kayak gitu kan, kalau ketimbun angin ya. Sudah terengah-engah. Sekarang aku sudah jutaan kali lebih jauh dan lebih cepat. Arsy Allah pasti mengecil. Ketika dia membalikkan badan, arsy Allah tidak berubah. Kembali dia mengangkat tangannya, Allahu Akbar. Tidak berubah arsy Allah, tetap segitu, seolah-olah dia belum pernah menjauhi arsy Allah. Allah mengatakan lagi, idhab wabta'id bi makani hada, pergi kamu jauhi arsy ini. Labbaika wa sa'daika ya Rabb. Terbang lagi malaikat itu sampai habis tenaganya, sehingga dengan tenaga yang tersisa dia balikan badannya. Ketika melihat ternyata arsy Allah pun tidak berubah. Allahu Akbar. Selesai itu malaikat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menciptakan makhluk tercepat di alam semesta, tidak bisa mengukur besarnya arsy Allah. Lalu bagaimana dengan Allah yang menciptakan arsy itu? Inilah arti Allahu Akbar. Jika Allah sudah sebesar itu Bapak Ibu, sifat Allah tidak bisa diukur kebesaran Allah, pantaskah kita takut kepada makhluk?
Pantaskah kita menakuti seseorang atau sesuatu selain makhluk? Itu syirik namanya. Subhanallah. Maka itulah ketika kita mengangkat kedua tangan kita, takbiratul ihram mengajarkan konsep dasar tauhid, menyerahkan jiwa dahaga kita kepada Allah yang Maha Besar. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Betul Bapak Ibu? Bisa diikuti? Lanjut Bapak Ibu? Lanjut. Ya, baik. Ini adalah Muslim Palestina. Dia sedang melakukan intifada. Dia gantian dengan teman-temannya. Dia sholat, temannya berjaga. Ketika datang tentara Israel, temannya pergi, dia masih sholat. Orang Israel menembakkan senjatanya, dia tidak takut. Dia tidak bergeming, dia tetap sholat. Sampai dia disiram dengan bensin dan dibakar hidup-hidup. Dia mati dalam keadaan sholat. Allahu Akbar. Tidak membatalkan sholatnya. Kalau kita lagi sholat ada kecoa. Aduh, itu kecoa. Gitu ya Bu? Betul Bu? Wow, jujur tuh Ibu. Ya, walaupun kita boleh membunuhnya, silakan. Boleh. Ada beberapa binatang yang boleh kita bunuh ketika kita sedang sholat. Contohnya ada 5 khamsun fawasik alladhi yubahu taqatluna hatta fi sholat. Ada 5 binatang yang boleh kita membunuhnya ketika kita sedang sholat. Apa? Yang pertama, ular. Kedua, kalajengking. Ketiga, enggak, kecoa enggak masuk, tapi boleh dibiarkan aja. Yang keempat, ular, kecoa, anjing yang warna hitam semua. Kalau mengganggu, bunuh. Burung gagak ya. Yang kelima, tikus. Tapi kalau tikus, kalau sudah pergi, biarkan. Jangan dikejar Bapak Ibu. Jadi sibuk ngejar tikus. Udah lagi sholat. Lagi sholat jadi sibuk ngejar tikus. Ya, tinggalkan saja Bapak Ibu. Baik. Yang kedua, ruku. Apa yang diajarkan ruku kepada kita tentang tauhid? Ketika kita ruku, ini tidak lurus rukunya Bapak Ibu. Kenapa? Ini masih bengkok nih. Ya. Dia masih bengkok ininya. Kalau disimpan air tumpah nih. Ketika saya dites ruku sama ustadz saya ketika di pesantren dulu, disimpan gelas penuh tuh. Disimpan gelas diisi penuh. Kalau badan kita lurus, dia nggak tumpah. Kalau tidak lurus, basah kuyup baju saya. Itu cara ustaz saya ngajarin ruku. Ketika kita ruku Bapak Ibu, kita meletakkan mulut kita, perut kita dan yang di bawah perut kita sejajar, betul? Ruku mengajarkan 2 sifat Allah, Ar-Razik dan As-Samad. Bahwa tidak ada yang bisa memberikan makanan yang lezat yang kita nikmati, minuman juga sama, dan tidak ada yang bisa membuat perut kita kenyang, dan tidak ada yang membuat manusia terlampiaskan kepuasan syahwatnya, melainkan kita tergantung kepada rizki dari Allah. Tidak terpenuhinya semua kebutuhan tadi, kita tidak bisa hidup. Sekaligus mengingatkan kalau kita bergantung kepada Allah, tanpa karunia Allah kita tidak bisa hidup. Inilah konsep dasar tauhid yang diajarkan ruku kepada kita. Puncak dari gerakan salat adalah sujud. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Apa yang diajarkan sujud kepada kita tentang tauhid? Sejak kita bisa berdiri begini, kita tidak pernah meletakkan kepala kita lebih bawah dari bahu, tidak. Selama kita bisa berdiri, kepala selalu di atas. Kemudian ketika seorang raja diinaugurasi, dinobatkan sebagai raja, mahkota disimpan di mana? Di pundak atau di pinggang? Di kepala. Kenapa di kepala? Kepala simbol kehormatan kita. Tapi apa jadinya ketika sujud? Allah perintahkan kepala kita, kita letakkan di tempat yang kita injak dengan kaki. Artinya apa? Sujud mengajarkan kepada kita, hanya Allah yang berhak sombong. Manusia tidak layak sombong. Apakah dia berkuasa? Sekalipun dia kaya raya, sekalipun dia berkuasa, sekalipun dia memimpin dunia, sekalipun dia tampan dan cantik, itu tidak ada artinya. Sama di hadapan Allah, kita hamba. Jadi tidak mungkin manusia mengatur peradaban manusia. Yang berhak mengatur manusia adalah Allah, bukan penguasa, bukan raja, bukan presiden. Yang mengatur manusia Allah Subhanahu wa taala. Betul?
Maka jika ada manusia yang ingin berlaku sebagai Allah, zalim dia, Fir'aun dia, Namrus dia, mati nanti kamu. Tot saya, Ustaz kok marah-marah? Enggak bu, kesel. Halo? Lanjut baik bu? Baik? Lanjut, sampai mana tadi? Sergio, ini mana tauhid yang diajarkan Sergio? Hanya Allah yang maha sombong. Kita sama di hadapan Allah. Mau kulit hitam, mau kulit putih, mau cantik, mau tidak, sama saja. Betul bu? Mau cantik, tidak cantik, sama bu ya? Kenapa bang? Cerita ini Abdullah bin Abbas, tahu Abdullah bin Abbas kan? Istrinya cantik. Setiap kali Abdullah bin Abbas keluar rumah bersama istrinya, orang lihatnya ke istrinya, bukan ke Abdullah bin Abbasnya. Cantik bener nih istri Abdullah bin Abbas, subhanallah. Orang lihat ke istrinya, Abdullah bin Abbasnya nggak dilihat. Aduh kesel, dua orang lihat istri saya nggak lihat saya. Maka Abdullah bin Abbas bikin pesta. Diundang tuh tetangganya semua. Bikin pesta, dimasaklah masakan yang bentuknya berbeda, warnanya berbeda, tapi rasanya sama. Ya, bentuknya berbeda, warnanya berbeda, rasanya sama. Yang menghidangkan siapa? Istrinya. Ketika dihidangkan, orang lihat istrinya, makasih. Saking cantik istrinya. Selesai pesta itu ditanya oleh Abdullah bin Abbas, bagaimana makanan dan minuman yang saya berikan tadi? Enak-enak tidak tuan-tuan? Enak sekali, makanannya enak-enak, tapi kok rasanya sama ya? Padahal bentuknya berbeda, warnanya berbeda, kok rasanya sama? Lah itulah istri kita. Mau cantik, mau tidak, mau putih, mau hitam, rasanya sama. Betul tidak Pak? Nah jujur tuh, kok nyawa betul padahal belum nikah? Bahaya nih, jawab betul dia belum kawin. Nah, udah ngerasain berarti. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu. Baik. Salat kita ditutup dengan salam wa muhtatamatun bit taslim, dan salat ditutup dengan salam. Pertanyaannya, apa yang diajarkan salam kepada kita tentang tauhid? Bapak Ibu, salam diambil dari kata salima yusrimu salaman, artinya selamat, aman, sejahtera, sentosa. Salam mengajarkan kepada kita, siapa saja yang bisa mewujudkan nilai-nilai solat sejak takbiratul ihram sampai salam dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah menjamin keselamatan hidup di dua alam. Salam kita ke kanan, assalamualaikum, jaminan keselamatan hidup di dunia. Salam kita ke kiri, jaminan keselamatan hidup di akhirat. Itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi fahuwa shalah. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba ketika dihisab nanti di akhirat adalah solatnya. Idza salahat faqad taba wa najaha. Apabila solatnya beres, beruntung dia dan selamatlah dia. Kenapa beruntung? Bapak Ibu, solat adalah cara kita melaporkan iman Islam kita kepada Allah. Laporan kita 5 kali sehari semalam. Jadi ketika dipanggil kita untuk sholat oleh adar, itu artinya kita harus laporan sama Allah seperti apa iman Islam kita. Maka amal soleh yang kita lakukan sebelum sholat akan dikirim oleh sholat kita ke arsy Allah, ke Lauhul Mahfuz, ke arsy Allah dengan sholat kita. Karena sholat adalah cara kita menginginkan iman Islam kita dalam bentuk gelombang kanji. Ini tidak akan saya bahas. Sebetulnya bisa saya bahas, tapi waktunya bisa panjang Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu sini buat Allah. Maka siapa yang benar sholatnya, beruntung dia karena semua amal solehnya sampai ke akhirat. Ya, dan selamat dia karena sholat menyelamatkan tauhidnya. Maka selamat dia dari api neraka. Maka sebaliknya, orang yang sholatnya hancur, maka rugi dia dan celaka dia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Baik Bapak Ibu berarti Allah, tapi ini fenomena belakangan ini yang sering terjadi. Orang jogging 5 km kuat, tapi
Sholat cuma 100 meter ke masjid tidak kuat, betul? Banyak ini muslim di sekitar masjid, tapi kok yang sholat itu aja. Ada orang jarang kelihatan ke masjid sholat berjamaah, giliran ada jogging, ada maraton, paling duluan. Kenapa? Ada door prize. Ya, Bapak Ibu, mungkin harus digotong kalau ke masjid, main pakai pasaran. Bapak Ibu, jika kita berat melangkahkan kaki kita ke masjid, maka berat kita melangkahkan kaki kita ke surga. Kaki kita akan berat menuntun kita ke surga. Bapak Ibu rahmati Allah. Baik. Nah, Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, pertama kali Rasulullah sholat kiblatnya bukan ke Ka'bah, tapi kemana? Ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ada di mana? Palestina. Palestina sebelah mana Pekanbaru? Kita jalan-jalan ke Palestina, Bapak Ibu. Palestina merupakan satu dari 4 negara yang berada di dataran Syam. Syam adalah diambil dari nama putra kedua Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya 4 anak laki-laki. Yang pertama bernama Yafis. Dia mengembara ke atas melahirkan Eropa setelah terdampar di Bukit Jud. Setelah banjir bas selesai, Yafis ke atas melahirkan Eropa. Ya. Kemudian Syam ke bawah melahirkan Arab. Ada Palestina, ada Jordan, Suriah, Lebanon, ada Irak. Ya. Kemudian Ham ke bawah, ada miring ke kiri, melahirkan Mesir dan Afrika. Lalu kita keturunan siapa? Nggak tahu Bapak, campuran. Karena kita kulitnya macam-macam, wajahnya macam-macam kan? Karena kita Bhinneka Tunggal Ika, kita campuran itu semua. Kan'an tidak punya keturunan karena mati dalam keadaan kafir, tenggelam. Baik. Palestina juga disebut sebagai jantung dunia karena menghubungkan 3 benua. Palestina menghubungkan benua Afrika, benua Eropa, dan benua Asia. Maka siapa yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Zionis Yahudi Israel ingin menguasai dunia, maka dia caplok Palestina. Berdasarkan teori jantung dunia, the heartbeat of the world teori. Ini perairan yang berada di Palestina, Bapak Ibu. Ini adalah sungai Jordan. Para Nabi dan Rasul dulu suka mengambil ikan. Sekarang sungainya sudah mulai surut, Bapak Ibu, karena airnya sudah berkurang. Kenapa demikian? Karena sungai ini bersumber dari Danau Tiberias. Ini Danau Tiberias. Ya, Danau Tiberias ini, Bapak Ibu sekalian, adalah sumber air bersih bagi Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon. Tapi sekarang diklaim oleh Israel. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ya, bulan Maret kemarin kami kajian di atas perahu di Danau Tiberias ini. Sekarang sudah kering, Bapak Ibu. Ciri-ciri Dajjal akan datang apabila Danau Tiberias ini kering. Sekarang sudah mulai ada lumpurnya kelihatan, maka Israel tidak bisa lagi mengambil air. Maka terpaksa menyuli air laut, Bapak Ibu. Tidak jauh dari Danau Tiberias ini ada situs-situs tua peninggalan dari bangsa Kanaan, dari para Nabi dan Rasul Bani Israel dulu. Masih utuh terjaga sampai sekarang. Tidak jauh dari sini kita bisa melihat ada Laut Mati. Nah, ini Laut Mati. Nah, yang Bapak Ibu lihat putih ini adalah warnanya itu garam. Saking tinggi kadar garamnya, maka tidak ada kehidupan. Jangankan ikan, cebong aja nggak bisa hidup. Maka tidak ada kehidupan, disebut Laut Mati. Dulu tidak ada laut. Dulu gunung seperti ini. Dan mereka tidak bertobat. Bahkan mereka melecehkan Nabi Lut. Dibikin gempa. Diangkat ke langit, dibalikan. Dibenamkan. Lalu dihantam dengan bebatuan yang menyala. Batu meteor. Tiap batu ada namanya, maka orang yang ada namanya tertulis di batu itu menghantam, termasuk istrinya Nabi Lut. Nah, kemudian gunung-gunung di kiri kanannya tumbangkan, mengandung garam, tumbang. Nah, inilah hasilnya. Warna putih ini garam. Ini garam terbaik di dunia. Maka tidak ada kehidupan. Saking tingginya kadar garam, tidak ada kehidupan. Ikan tidak bisa hidup. Jangankan ikan, bakteri aja, virus nggak bisa hidup. Maka disebut Al-Bahrul Mayyit, Laut Mati. Ujung dari Laut Mati ini kita bisa melihat ada itu ke sebelah Sirekar Masjid, ada pabrik tekul terbesar di dunia, milik Israel punya. Produknya ada sampai ke Pekanbaru. Nah, ini yang tersisa dari kampung Nabi Lut alaihissalam. Masa ada. Bisa kita lihat sisa-sisa rumah yang masih ada. Apakah di sini Nabi Lut tinggal dan kaumnya? Wallahu a'lam. Kemungkinan besar iya. Tidak jauh dari sini kita bisa melihat Madain Soleh.
gunung-gunung batu yang diukir menjadi istana oleh kaum Nabatian, Anbat. Nabatian Anbat adalah sifat dari kaum Ad dan kaum Samud, kaumnya Nabi Hud dan Nabi Saleh. Nabatian artinya pemahat, memahat gunung batu menjadi istana. Istana dibuat dari gunung batu, Bang. Luar biasa. Sampai ke Petra. Banyak gunung-gunung batu di kanan kiri. Ketika kita ke Petra, ada banyak gunung-gunung batu di sana. Ini perjalanan kami ke Petra, gunung batu semua, dan diukir menjadi istana. Nah, ini peta di perbatasan Jordan dan Palestina. Seperti ini, gunung batu kanan kiri kita batu semua. Disinilah hidupnya kaum Ad dan kaum Samud, kaum Nabi Hud dan kaum Nabi Saleh. Ini batu-batuannya, dapat kita bayangkan, kita berjalan di kanan kiri kita batu, oke Ibu. Sampai ke ujungnya ada istana yang suka digunakan syuting film oleh Hollywood. Di antaranya syuting film Indiana Jones. Itu di sini Bapak ya. Ini. Sebentar tadi sudah sampai. Ini adalah Bukit Zaitun. Di sini ada benteng sejauh 700 km lebih. Dibangun Israel untuk memisahkan Palestina dengan Israel. Tingginya 8 meter, lebarnya 1 meter. Dari bukit inilah kita bisa melihat bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah. Dan ini Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli karena di masjid inilah para sahabat sholat pertama kali menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, asar. Maka dinamakan Masjid Kiblat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bawah lantai ini ada juga masjid, namanya Masjid Marwani. Masuknya lewat pintu ini. Nah, di masjid itulah Rasulullah berdiri mengimami sholat berjamaah, mengimami 1.500 nabi dan rasul. Di sini ada Masjid Buraq, di bawahnya ke bawah sini. Di sana terdapat ada besi bulat lingkaran tempat Rasulullah mengikatkan buraq di sana. Ada beberapa, termasuk Nabi Sulaiman mengikatkan kudanya di situ. Masih ada sampai sekarang. Bapak Ibu, apa yang terjadi hari ini? Ini adalah kiblat kita yang pertama, masjid kedua yang Allah bangun di muka bumi. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayu masjidin bunyatil alam awalan?" Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Masjid Al-Firdaus? Salah ya. Masjidil Haram. Kenapa dinamakan Masjidil Haram? Karena terdapat Ka'bah yang lurus dengan arsy Allah. Allah berfirman kepada Nabi Adam di dalam kitab Bawaisil Majalis, karya Syekh As-Sa'labi rahimahullah. Ya Adam, ini ladaya baitun bi Bakkahil mubarakah allati tusawi al-syahada. Hai Adam, aku punya satu rumah di Bakkah yang aku berkahi, lurus dengan arsku. Itulah alasan kenapa kita sholat menghadap ke Ka'bah, karena Ka'bah lurus dengan arsy Allah. Kenapa kita harus menghadap ke Ka'bah? Karena Ka'bah lurus dengan arsy Allah. Itulah kenapa harus di Mekah Ka'bah. Kenapa Ka'bah tidak di Pekanbaru? Karena tidak lurus dengan arsy Allah. Makanya di Mekah lurus dengan arsy Allah. Maka sucinya arsy Allah hadir di kota Mekah, hadir di Masjidil Haram. Maka dinamakan Al-Haram. Haram kita berkata-kata kotor, haram kita berbuat dosa dan maksiat. Masjidil Haram. Al-Aqsa artinya paling jauh, itu arti Al-Aqsa. Ini adalah kiblat kita yang kedua, masjid kita yang kedua. Suma'idun ya Rasulullah. Lalu masjid apa yang kedua dibangun di muka bumi? Al-Masjidil Aqsa, masjid yang terjauh. Kam bainahuma, berapa jarak keduanya? 40 tahun. Dibangun oleh Nabi Adam melalui perantaraan malaikat, dapat didampingi malaikat Jibril. Nabi Adam yang membangunnya, dibantu para malaikat. Ya, ada yang membantu Nabi Adam? Tidak. Kenapa? Karena manusia baru sedikit, baru berdua, Nabi Adam dan Siti Hawa. Siti Hawa ada di Jeddah. Di Masjidil Haram inilah bertemunya Nabi Adam. Bertemu di mana Nabi Adam dengan Siti Hawa? Di Padang Arafah. Bertemu pertama kali di dunia setelah terpisah 100 tahun. Nabi Adam ada di Nepal, Siti Hawa ada di Jeddah, dipertemukan di Padang Arafah. Itulah kenapa di ibadah haji ada rukun wukuf di Padang Arafah. Diam di Padang Arafah mengenang pertemuan pertama Nabi Adam dengan Siti Hawa di muka bumi. Sanggup Bu berpisah 100 tahun dengan Bapak Bu? Oh, gak kuat Bu. Saya aja udah berapa hari jauh dari istri, gak kuat ini. Hampir-hampir saya mencari istri lagi. Ya, saya baru punya Iswan, Pak. Teman saya bilang kalau istrinya satu bukan istri namanya, Iswan. 2 istu, 3 baru istri.
Betul Bu? Betul Bu? Oh, kok enggak? Kalau baru satu namanya iswal, dua istu, tiga baru istri. Betul Bu? Enggak beda ya. Baik Bu, baik Bu. Saya minta waktu sampai jam 7. Tambah lagi boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Boleh. Kan tadi sampai jam 10. Baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa lagi keutamaan Masjidil Aqsa? Salat kita di Masjidil Aqsa 500 kali lebih baik daripada salat dimanapun, termasuk lebih baik dari di sini, kecuali di Mekah dan Madinah, di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Yang berikutnya, Nabi Sulaiman pernah dikatakan oleh Allah, ya Sulaiman, Allah berfirman pada Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, is'ani salasatan sa'utiha iyaka. Hai Sulaiman, mintalah 3 hal kepadaku, aku kabulkan untukmu 3 permintaanmu. Yang pertama, Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, ya Rabb, atini mulkan alladzi lam tu'ti qabli wa ba'di. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang belum dimiliki oleh siapapun dan tidak akan dimiliki oleh siapapun. Maka Allah berikan pada Nabi Sulaiman kerajaan yang besar luar biasa. Yang ditundurkan Allah kepada Nabi Sulaiman bukan hanya manusia, jin pun ikut ditundukkan. Ifrit, dedemit, amit-amit semuanya. Jadi, mohon maaf, menjadi umatnya Nabi Sulaiman. Bahkan burung hudhud pun menjadi pasukan Nabi Sulaiman. Yang kedua, ij'alni malikan adilan kama tarda ya Rabb. Jadikan aku pemimpin yang adil sebagaimana keriduanmu. Maka Nabi Sulaiman menjadi pemimpin yang adil. Semut pun merasakan keadilan Nabi Sulaiman. Betul? Semut merasakan keadilan Nabi Sulaiman. Di Indonesia, semut merasakan keadilan tidak? Kita umat Islam? Halo? Kok nggak ada jawaban Bu? Pak? Masih ada? Masih lanjut? Yang ketiga, Nabi Sulaiman berkata, ya Rabb, la tada'ala hadid alladhi yajuru masjid hada wa yasali fi raqatain summa tad'u ilayka wa yatubu alayka fatub alayhi tawbatu wa kafir anhu khatayahu qabla an yakhruja min hadal masjid. Ya Allah, siapapun yang berkunjung ke masjidku ini, dia sholat di dalamnya walaupun cuma 2 rakaat, dia bertobat kepadamu ya Allah atas dosa-dosanya, melainkan kau hapuskan semua dosa-dosanya sebelum dia keluar dari masjidku ini. Artinya apa? Apabila kita datang berkunjung ke Masjidil Aqsa, lalu kita sholat di berjamaah di sana, mau di Kibli, mau di Buruk, mau di Barwani, mau di Domop-Drop, atau di halamannya, kalau kita bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita dengan taubatan nasuha, keluar kita dari masjid ini bersih, kita tidak ada dosa. Allahu Akbar. Ila keutamaan Masjidil Aqsa. Maka perjuangkan Bapak Ibu, perjuangkan paling tidak sekali seumur hidup kita berziarah ke sana. Mau Bapak Ibu? Kami biasa 2 kali, saya biasa bekerja sama dengan beberapa travel. Kalau mau umroh, saya biasanya plus Aqsa. Ya, Bapak Ibu yang mau daftar silakan bisa ikut saya. Harusnya saya sudah berangkat. Bulan depan pun saya sudah daftar lagi, belum tentu bisa berangkat. Tapi insya Allah kita tetap akan perjuangkan berangkat karena kita membawa bantuan untuk Palestina, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang terjadi hari ini? Nasib kiblat kita yang pertama. Ingat, Rasulullah sholat ke sini setelah peristiwa Isra Mi'raj. Setelah sholat diwajibkan kepada Rasulullah, sholat kita ke sini menghadapnya 16 sampai 17 bulan. Baru turun Al-Baqarah 148 mengarah ke Ka'bah. Ka'bah ada di bawah, sholatnya di sini. Maka dinamakan Masjid Kibli. Ini nasib Masjidil Aqsa kita hari ini. Zionis Yahudi menghancurkan kiblat kita yang pertama. Kenapa demikian? Karena mereka ingin menggantinya dengan Haikal Solomon, Bapak Ibu. Apa itu Haikal Solomon, Ustaz? Istana bagi Dajjal dan Iblis. Miris dan bersedih saya Bapak Ibu sekalian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mereka ingin segera menggantinya dengan Haikal Solomon. Ini gantinya Bapak Ibu. Nah seperti itu. Inilah istana yang dipersiapkan bagi iblis dan Dajjal oleh Zionis Yahudi. Tadinya seperti ini kiblat kita yang pertama, maka diganti dengan ini Bapak Ibu. Haikal Solomon. Ya. Ini kesepakatan salah satu maket yang direncanakan akan didirikan di atas puing-puing bebatuan Al-Aqsa.
Mereka frustasi sekarang. Kenapa demikian? Sudah dibuat terowongan, kok nggak hancur-hancur? Mereka lupa kalau Masjidil Aqsa dijaga oleh para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "Sayanti alaikum dajjal wa yattabi'una ala sabuna ala al-yahud yawmul isman ala jabah hadid pars." Dajjal akan datang kepada kalian dan dia akan diikuti oleh 70.000 pasukan Yahudi dari Isfahan, Iran. Iran dengan Israel adik kakak, Bapak Ibu. Kalau kelihatan Iran dengan Israel perang, itu bohong. Ya, bohong. Itu kamuflase. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan tidak ada satupun tanah di muka bumi walaupun sejengkal melainkan Dajjal akan memasukinya. Artinya Dajjal pun nanti kalau keluar akan sampai ke Pekanbaru, akan sampai ke Cipta Karya. Ini Cipta Karya. Hati-hati, Bu. Dajjal akan sampai ke sini nanti. Ya. Tapi ada 4 masjid yang Dajjal tidak bisa memasukinya, jin pun tidak bisa memasukinya, karena Allah jaga dengan malaikat. Siapa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Tur di Sinai. Semuanya dijaga malaikat. Jadi Israel sampai sekarang tidak bisa menghancurkannya, karena malaikat menjaganya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain ingin menghancurkan kiblat kita yang pertama dengan ini, dan kalau ini berdiri berarti Israel menang, para nabi dan rasul kalah. Tidak, ini tidak akan pernah terwujud. Walaupun memang untuk mewujudkan ini mereka harus melakukan normalisasi hubungan dengan Mesir, Libya, Lebanon, Jordan, Suriah, dan nggak ada negara Arab yang lain. Dan ini yang sedang mereka lakukan. Mereka melakukan normalisasi hubungan. Bahrain, Abu Dhabi, Dubai, bahkan Maroko sudah menerima, membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya mengakui eksistensi Israel di Palestina. Jika Israel berhak atas Palestina, maka berhak atas Yerusalem. Kalau berhak atas Yerusalem berarti berhak atas Masjidil Aqsa. Maka jika demikian terjadi, mereka leluasa menghancurkan Masjidil Aqsa. Demi Allah, tidak akan pernah terjadi. Kedua, yang mereka lakukan adalah menghabisi umat Islam Palestina.